selamat sore. Boleh perkenalin diri dulu nggak? Boleh. Dari gue dulu kali ya? Boleh, boleh. Oke, gue Faisal Musin dari angkatan 2019. Kenalin, gue Edu dari angkatan 2020. Halo Kak Faisal, halo Kak Edu. Halo. Aku boleh tanya-tanya nggak? Boleh lah. Tanya apa? Seputar perkuliahan gitu. Oke. Gimana sih first impression kalian ketika masuk kuliah di IP UNER? Baik yang pernah kuliah offline ataupun online. Lu dulu apa gue dulu? Boleh, silakan. Gue dulu kali ya? First impression kali ya? First impression gue pas masuk UNER tuh seneng sih. Siapa gitu yang nggak seneng masuk kampus gitu kan? Peringkat 4 di Indonesia, #WCU, World Class University. Asik. Menjilat dulu lah. Nah, kalau ditanya first impression masuk IP ya tambah seneng gitu. Soalnya ya gimana ya, gue berhasil mengalahkan banyak orang gitu loh yang ada di SBM kemarin gitu. Soalnya gue denger tuh IP tuh kalau nggak salah di FISIP ya, peminatnya itu salah satu yang paling banyak gitu. Makanya gue kayak seneng banget, gue ngalahin banyak orang kayak gila. Sombong dulu nggak apa nggak sih? Gak apa-apa, boleh. Kalau lu gimana nih? Kalau gue sih gimana ya, dari awal udah online gitu kan ya. Gak ada first impression apa-apa sih, paling cuman masuk gitu, liatin Twibbon tuh, liatin Twibbon anak-anaknya. Oh ini cakep nih, follow. Oke. Udah gitu doang sih. Dia di fallback nggak? Nggak pernah di fallback sih. Nggak pernah di fallback, Kasian aduh, banget gitu ya. pahit. Udah sih kayak gitu aja, nggak ada yang spesial-spesial banget. Oke. Bagi yang kuliah offline ataupun online, gimana sih perasaan kalian waktu dapat kabar kalau perkuliahan selama pandemi dilaksanakan secara daring? Oke, kuliah secara daring ya. Ya karena gue dari awal dari SMA udah daring gitu ya. Jadi masuk kuliah daring ya nggak ada ekspektasi apa-apa gitu, bakal offline, bakal online. Jadi ya udah sih tinggal ngelanjutin aja gitu. Kalau gue ya ini ya, offline kan gue tuh kemarin beberapa bulan, dari bulan September kalau nggak salah sampai bulan Desember, kurang lebih ada 4 bulan lah. Terus lanjut Januari ke Februari gue sempat ngerasain offline. Nah di bulan Maretnya itu tuh tiba-tiba diumumin kalau kita bakalan online. Awalnya sih gue seneng karena waktu itu diumuminnya pas PNUTS H-1. Nah ya awal-awalnya seneng gitu. Terus yang kedua sih kalau dilihat gue tarik ke sekarang agak bosen aja gitu kuliah online ya. Karena kayak yang gue bilang tadi, kayak cuma ngelihat layar doang gitu. Gue nggak bisa ketemu langsung sama teman-teman gue gitu. Sampai sekarang masih bosen? Sampai sekarang masih bosen, tapi agak seneng dikit sih. Tanggung sampai tahun depan lah kira-kira online. Sampai lulus aja sekalian. Sampai lulus, makanya insya Allah kalau dilancarkan. Makanya ya. Ibu tolong ya. Perasaan kalian waktu jadi peserta atau panitia kaderisasi itu gimana? Online dan offline juga tuh gimana perasaannya? Oke. Gue dulu kali ya. Boleh. Dari peserta ya. Kalau offline tuh kan Surabaya panas ya. Kalau awal-awal sih datang enak gitu, datang jam 6 kayak mungkin outputnya tuh biar kita disiplin kali ya, datang jam 6 pagi gitu ke kampus C. Terus kayak lama-kelamaan tuh pas udah mulai siangnya udah mulai panas banget. Ya dibilang seneng enggak, dibilang nggak seneng juga enggak sih. Ya gue jadinya ikutin kaderisasi itu karena keterpaksaan aja gitu. Kalau gue gitu sih. Kalau online gimana nih? Kalau gue dulu awal-awal tuh inget banget dah. Waktu itu hari pertama kaderisasi tuh, tim dis masih sok-sokan. Oh iya. Keras-keras banget gitu. Iya. Habis itu ada kejadian satu kampus tuh. Yang tim disnya kacau balau tuh. Gue inget. Langsung tuh ada perubahan. Tim dis jadi baik-baik. Gitu. Gue inget banget itu. Oh iya, by the way kalau ngomongin tim dis ya, pas offline apalagi. Nah, gimana? Gue tuh salah satu orang yang name tag-nya dibakar. Wah. Asik. Kok bangga ya? Terus nggak usah bangga lah ya. Oh iya. Bangga sih gue bisa name tag-nya dibakar gitu, soalnya jadi cerita. Ya, gue nggak ada sih kayak gitu. Paling mentok disuruh apa itu bikin video gitu. Oh gitu, agak ribet sih ya. Gimana sih cara kalian berkenalan sama temennya gitu, kayak akrabin diri gitu? Oke, gimana nih? Gua Lu dulu kali online. Oke, kalau gua dulu awalnya kita ngomongin, gua ngechat orang gitu, ngomong ini tugasnya gimana sih, nggak paham gitu. Akhirnya dari situ terus lanjut chat, terus akhirnya temenan deh kayak gitu sih. Sampai jadi nggak? Wah, Jadi teman maksudnya. Jadi teman. Oh gitu. Kalau sekarang gue kali ya offline ya. Kalau gue tuh udah cerita unik ya. Gue tuh orangnya kan kayak mau langsung kenal gitu sama orang ya. Gue tuh waktu itu pas waktu lagi pengukuhan hari pertama kuliah, gue langsung salaman sama satu anak. Dari mana mas? Gue tanya gitu kan.
ya nggak tahu ya mau nggak mau itu pas gue tanya, oh dia juga jawab. Mungkin dia juga gimana ya, tipikal orang yang malu kali ya, ngomongnya sama gue malu-malu. Terus pas gue tanya dari mana, dari Jakarta gitu. Tiba-tiba gue dapetin satu anak yang satu kota sama gue, dan gue situ senang banget kan. Ya namanya Raffi, mungkin Raffi sini nonton. Nah terus ya setelah itu ya gue kenalan sama semuanya, sama teman-teman gue 100 anak di IP 2019. Emang so deket gitu ya lu ya? Iya, gue emang so deket gitu anaknya, tapi anak-anak yang lain menjauh gitu. Kalau gue deket kan gue kesel. Kan banyak tugas nih, sama tugas kelompok juga kan. Kalian tuh lebih suka tugas kelompok waktu online atau offline? Gua dulu kali ya? Lu dulu. Nah, kalau menurut gua sih kerja kelompok online tuh susah banget ya, apalagi kita beda-beda kota gitu ya, apalagi disuruh tugas bikin video tuh, astaga itu susah banget buat bagi-bagi job desk-nya gitu sih. Kadang kita cuman tidur doang gitu, dikiranya nggak ngerjain gitu, terus udah bangun-bangun udah kelar gitu. Lah, terus kita disalahin lu nggak ngerjain apa-apa gitu, padahal gua tidur. Iya kan, kalau tidur emang gak ngerjain, Pak. Makanya, oh iya sih bener juga. Tapi kan gue pengen ngerjain gitu, tapi pas bangun udah selesai. Gitu. Oke. Kalau gue kali ya, kalau ditanya ngelihat offline sama online, gue udah ngerasain dua-duanya kan. Sebenarnya tuh enaknya offline apa ya? Semuanya tuh bisa datang. Maksudnya gue tuh nuntut semuanya bisa datang supaya ngelihat progres tugasnya itu gimana. Nah tapi minusnya di offline itu kadang tuh apa ya? Misalkan gue janjiin di satu tempat, nah beberapa anak tuh ada yang nggak datang. Sama kayak online juga. Jujur, tapi kalau disuruh pilih, gue lebih pilih online. Kenapa? Karena lebih efisien aja gitu. Gue bisa kerekel di mana aja dan kapan aja, sambil ngapain aja kayak lo bilang tadi, sambil tidur gitu ya. Tapi minusnya sih ya mungkin kadang beberapa anak tuh ada yang kurang berpartisipasi sih emang. Tapi kan gimana ya, namanya dalam satu kelompok kita kan nggak bisa berharap semuanya kerja kan, pasti ada lah satu dua orang yang dummy gitu. Enak sih jadi kayak gitu. Enak jadi yang dummy ya, titip nilai aja. Kayaknya gue deh, enggak lah. Edu dan Faisal nih, tugas dari dosen itu lebih berat online atau offline? Gue dulu kali ya? Boleh. Gue nih dari offline. Jujur kalau dilihat dari offline sama online, tugas yang paling berat itu menurut gue online. Karena gimana ya, bener-bener digempur tugas aja gitu setiap waktu. Dan juga kan kadang tuh dosen nggak bisa datang di setiap waktu, mungkin dosennya sibuk atau sakit, jadinya kita dititipin tugas yang kadang tuh menurut gue super banyak, beda sama offline gitu. Kalau offline gue bilang agak sedikit lebih enteng kali ya, gue bukan maksudnya ngentengin ya, tapi kalau disuruh pilih gue mending tugasnya offline. Gitu ya, gue setuju sih. Kadang-kadang dosen-dosen tuh kalau bikin tugas tuh aneh-aneh gitu, bikin video lah, bikin inilah gitu, tapi ya tapi kita mahasiswa ya, nah kita gitu. sedang Kita harus berpikir kritis iya. gitu kan. Kita harus menjalani tanggung jawab. Benar. Iya. Tapi bagus. Iya. Kita tahu maksud dosen-dosen pasti baik. Iya. Makasih Bu, Pak. Thank you. Kan udah PPKM kan udah mau level 1 semua nih ya. Amin. Kan pasti mau kuliah offline lagi tuh. Kalau dari kalian sendiri tuh apa yang kalian pingin lakuin gitu kalau kuliahnya tuh udah offline? Oke, kalau dari aku sih mungkin harus siapin diri dulu ya. Karena kita kan kuliah online gitu kan, sehari-hari cuman bangun, nggak mandi, terus nyalain laptop gitu kan ya. Sekarang harus on cam kan? Kalau disuruh. Iya. Tapi kalau sekarang kan kalau udah mau offline nih harus bangun pagi, harus mandi gitu. Ya nyiapin diri aja sih. Kayak gitu sih yang harus disiapin. Kalau gua apa yang mau dilakuin sih mungkin kayak yang pertama tadi ya, Edu, nyiapin diri. Terus yang kedua, gua mau kumpul sama teman-teman gua lagi sih. Soalnya gua kangen banget gitu. Gua mau kenal banyak sama angkatan gua gitu. Tapi gue sebenarnya bohong. Tapi ya udah. Gue juga pengen sih ketemu teman-teman yang belum pernah ketemu gitu. Yang cakep ketemu nggak? Oh, ketemu. Okay. Udah sih. Banyak juga. Banyak. Pertanyaan yang terakhir banget ya. Terakhir nih. Iya. Wah, gila nggak berasa ya. Kalian tuh secara pribadi tuh lebih suka offline atau online? Coba dulu nih. Oke, kalau gue ya jujur aja sih aku lebih suka online ya gitu, karena ketika online itu kita bisa ngelakuin kuliah tuh sambil hal yang lain tuh lebih mudah gitu. Kuliah sambil kerja lah, kuliah sambil magang lah, kayak gitu itu benar-benar efektif banget gitu. Jadi nggak cuman kuliah tapi kita bisa ngelakuin hal yang lainnya. Tapi ya minusnya kita emang jadi nggak bisa ketemu sama temen gitu. Jadi kalau boleh disuruh milih, teman-temannya suruh ke sini semua tapi kuliahnya online gitu. Bener. Nah, kalau gue juga jujur gue lebih pilih online. Karena apa? Ya karena gimana ya? Gue tuh ngelihat di pandemi ini tuh bikin semuanya berubah, dan nanti ketika kita offline pun misalkan nanti ada PHL atau ada undur jadwal gitu, ujung-ujungnya balik lagi ke online gitu. Jadi kalau menurut gue nih online kayak bakalan tetap ada permanen sampai ya beberapa tahun ke depan lah gitu, dan gue lebih suka itu jujur. Benar.
Terima kasih banyak ya Kak Edu, Kak Faisal. Yeay. Makasih juga teman-teman Kominfo ya. Aduh keren banget. Nasinya mana? Enggak lah. Oke, buat teman-teman semuanya, terutama keluarga IP, jangan lupa buat Subscribe channel dari Forsta Channel dan juga jangan lupa buat videonya itu di like, di share sama ditonton. Oke, dan juga jangan lupa di subscribe. Oke, jangan lupa follow Instagram gue ya, faisal.mohsen. Oke, gue juga Ice Mizubas ini di sini. Thank you semuanya. Thank you.